Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam sehingga kami dapat melaksanakan presentasi kali ini. Tidak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi hadis dhaif dan sebab kedhaifannya dari sisi cacat pada rawi. Tapi, sebelum masuk kepada materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Devrina Ardelia Izati dengan NIM 12488030096. Kemudian, rekan saya Nisa Andini dengan NIM 12488030100 dan Sabrina Hairahisan dengan NIM 12488030115. Baik, materi pertama yaitu pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan. Ini berarti hadis tersebut dianggap lemah dalam hal keabsahan dan kredibilitas. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu, meskipun keduanya sama-sama tidak memenuhi standar kualitas hadis yang kuat. Kemudian, ada sebab kedhaifan dari sisi cacat pada perawi. Yang pertama, dhaif sebab cacat keadilan. Hadis dinilai lemah karena salah satu perawinya tidak memiliki sifat adil, seperti tidak jujur, fasik, atau dikenal buruk akhlaknya, sehingga riwayatnya tidak dapat dipercaya. Kemudian, ada dhaif sebab cacat kedobitan. Hadis dinilai lemah karena salah satu perawinya memiliki kelemahan dalam hal dobit, baik dalam hafalan maupun dalam pencatatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dhaif sebab cacat keadilan. Yang pertama ada hadis matruk. Kata matruk berasal dari kata tark yang memiliki arti sesuatu yang ditinggalkan. Kemudian, orang Arab menyebut kulit telur setelah mengeluarkan anak ayam juga dengan sebutan tarikah, yaitu tertinggal tidak ada faedahnya. Jadi hadis matruk maksudnya bahwa hadis ini tidak didengar, tidak dianggap, tidak dipercaya karena menyangkut pribadi perawi yang kurang baik. Dalam istilah hadis matruk adalah al-hadis allazi yakunu ahadu ruwatihi mutahaman bil kadzib, yaitu artinya hadis yang salah satu periwayatannya seorang tertuduh dusta. Di antara sebab-sebab tertuduhnya seorang perawi ada beberapa kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perawi yang meriwayatkan hadis tersebut tunggal. Tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut melainkan dia. Yang kedua, rawi hadis disepakati kedhaifannya oleh para ulama hadis. Yang ketiga, perawi terkenal pembohong atau pendusta. Yang keempat, fasik atau suka menyepelekan ibadah. Contoh hadis matruk ialah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syamr dari Jabir al-Lutfi dari Haris dari Ali. Dalam hal ini, Amr termasuk orang yang hadisnya ditinggalkan. Yang kedua ada hadis majhul, yaitu dalam bahasa Arab kata majhul artinya tidak diketahui. Jadi secara istilah bahwa hadis matruk adalah hadis yang tidak jelas siapa yang meriwayatkannya dalam konteks yang dimaksud adalah jati diri sang perawi atau jahalah.
Ada beberapa faktor penyebabnya, di antaranya yang pertama, seseorang memiliki banyak nama, mungkin nama julukan. Yang kedua, perawi yang hanya memiliki sedikit periwayatan hadis sehingga sedikit pula orang yang menerima hadis darinya. Pembagian hadis majhul. Yang pertama ada majhul al-ain, yaitu perawi disebut dalam sanad tetapi tiada yang menerima atau mengambil periwayatannya selain satu orang saja. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Hakim melalui jalan Hisam bin Yusuf dari Abdullah bin Sulaiman An-Nufali dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dari ayahnya dari kakeknya secara marfu. Dalam periwayatan ini, Abdullah bin Sulaiman An-Nufail tidak diketahui jati dirinya karena tidak ada yang meriwayatkan daripadanya melainkan Hisam bin Yusuf. Yang kedua ada majhul al-hali, yaitu periwayatan diambil dari dua orang atau lebih, tetapi tidak ada yang sikoh. Misalnya, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah melalui Hisham bin Ali dari Al-Amashi, dari Abu Ishaq, dari Hani bin Hani. Ternyata Hani bin Hani tidak diketahui identitasnya karena tidak ada orang yang menerangkan bahwa ia atau orang yang meriwayatkan hadis darinya itu syikoh. Selanjutnya ada hadis mubham, yaitu dalam bahasa Arab mubham berarti samar atau tidak jelas, yaitu perawinya tidak disebutkan namanya baik dalam sanad atau matan, melainkan hanya disebutkan identitasnya secara umumnya saja. Misalnya kata fulan atau fulanah. Hadis mubham ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada mubham dalam sanadnya, yaitu dalam persambungan sanadnya nama dari sebagian perawinya, misal dari Sufyan, dari fulan, dan hukum kemubhamannya sampai pada status doif. Yang kedua ada mubham dalam matannya. Dalam matan hadis tidak ada kejelasan dalam menerangkan subjek hadis. Misal bahwa seorang laki-laki perempuan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun statusnya tidak membayakan kedudukan hadis. Selanjutnya adalah doif sebab cacat kedobitan. Yang pertama hadis munkar. Kata munkar berarti inkar, yaitu menolak atau tidak menerima. Jadi secara istilah adalah ada kesalahan, kelupaan, atau bahkan kefasikan yang parah pada sanadnya. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui Usamah bin Zaid al-Madani dari Ibnu Shihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya secara marfu, yang indikasinya bahwa hadis itu bertentangan dengan hadis periwayatan Ibnu Abi Zibin yang sikoh, karena mauquf pada Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, hadis mu'alal. Kata mu'alal berasal dari kata ilah, penyakit. Jadi yang dimaksud yaitu bahwa hadis yang di dalamnya terdapat ilah yang menimbulkan kecacatan pada status kesohihannya. Dan ilah biasa terjadi pada matan atau sanad. Misalnya hadis yang diriwayatkan Tirmizi dan Abu Daud dari Qutaibah bin Sa'id, memberitahukah kepada kami Abdussalam bin Harb al-Ma'lail dari Al-Amasi dari Anas. Yang ketiga ada hadis mudraj. Kata mudraj berasal dari kata idraja, memaukan, menghimpun, dan menyisipkan. Mudraj bagi dua. Yang pertama mudraj matan. Sebagian rawi memasukkan kata-kata lain pada matan hadis. Misalnya hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu tentang tahanus, yang dalam matannya diselipkan kata ta'abudu. Yang kedua mudraj sanad. Beda sanad di akhir atau dicampur dengan jalur periwayatan lain. Misalnya, hadis yang diriwayatkan Anas tentang larangan saling benci, mendengki, yang kemudian disisipkan oleh Sa'id bin Abu Maryam sehingga menjadi satu bentuk sejalur periwayatannya. Keempat, ada hadis maklub.
Kata maklub berasal dari akar kata qoloba yang artinya mengubah, mengganti, berpindah atau membalik. Jadi maksudnya ialah hadis yang terbalik pada redaksinya baik sanad maupun matannya. Misalnya yang terbalik sanad adalah hadis yang diriwayatkan Ka'ab bin Murrah diucapkan Murrah bin Ka'ab, dan yang terbalik pada matannya seperti yang diriwayatkan Ibnu Umar tentang Nabi yang duduk menghadap kiblat yang membelakangi Syam terbalik menjadi menghadap Syam membelakangi kiblat. Yang kelima, hadis mutorib. Kata mutorib artinya gencang atau getar seperti ombak, karena ada dua hadis yang bertentangan dalam segi yang berbeda, yang sama kualitasnya. Misalnya, hadis Abu Bakar yang bertanya seputar berubahnya rambut Rasulullah SAW yang diklaim mutorib oleh Ad-Daruqutni. Yang keenam, hadis mushafah dan muharraf. Kata mushaf memiliki arti salah baca pada tulisan, baik karena salah melihat atau mendengar, sehingga memiliki makna istilah hadis yang terdapat perbedaan pada titik hurufnya. Sedangkan kata muharraf memiliki arti mengubah atau mengganti, sehingga maknanya memiliki perbedaan hadis karena beda harkat saja. Misalnya mushaf, hadis tentang puasa Ramadan yang kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal yang redaksinya kata sitan dibaca syai'an. Contoh dari muharraf adalah hadis tentang Ubay yang terkena panah pada lengannya yang kemudian kata Ubay dibaca abi. Yang ketujuh, hadis syadz. Kata syadz berarti ganjil, yang maksudnya adalah perawi meriwayatkan hadisnya hanya sendirian, baik perawinya sikoh ataupun tidak. Misalnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari At-Tirmidzi melalui Abdul Wahid bin Zayad dari Al-Amashi, dari Abdul Sholih, dari Abu Hurairah tentang tidur miring pada lambung kanan setelah sholat fajar 2 rakaat, yang menurut Baihaqi periwayatan Abdul Wahid bin Zayad menyalahi mayoritas perawi yang meriwayatkan melalui segi perbuatan Nabi. Kesimpulannya, banyak macam cacat yang dapat menimpa rawi ataupun matan, seperti pendusta, fasik, tidak dikenal, dan berbuat bid'ah yang masing-masing dapat menghilangkan sifat adil pada rawi. Sering keliru, banyak waham, hafalan yang buruk, atau lalai dalam mengusahakan hafalannya, dan menyalahi rawi-rawi yang dipercaya. Ini dapat menghilangkan sifat dobit pada perawi. Adapun cacat pada matan, misalkan terdapat sisipan di tengah-tengah lafaz hadis, atau diputarbalikan sehingga memberi pengertian yang berbeda dari maksud lafaz yang sebenarnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.